Selamat siang Bapak Ibu. Eh, apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Oke. Eh, sebelumnya saya pribadi mohon maaf, apa namanya pemberitahuan mendadaknya mungkin jadi bikin heboh karena semalam Pak Luhur juga menginformasikan apa namanya tidak bisa hadir hari ini ternyata, dan saya baru ingat bahwa pagi-pagi tadi harus nganter anak dulu ke rumah sakit untuk kontrol, jadi saya cuma ngedrop saja mereka terus balik lagi gitu ya. Jadi mohon maaf, sayanya yang kelupaan bahwa saya ada harus nganter dulu. Oke, hari ini karena Pak Luhur berhalangan hadir, saya coba membantu Bapak Ibu untuk di breakout session di labnya. Jadi nanti kita bisa diskusi bareng-bareng ya, karena mungkin level saya belum seperti levelnya Pak Luhur untuk menjelaskan. Mungkin mohon maaf tidak bisa sedetail Pak Luhur mungkin. Jadi sesuai informasi yang saya dapat dari Pak Luhur, mungkin hari ini ada 3 lab katanya yang dipersilakan Bapak Ibu untuk mencoba. Mungkin langsung saja biar tidak terlalu lama. Saya akan bagi menjadi tiga, tiga itu baik. Saya bagi menjadi 12 breakout room. Informasikan dulu labnya.
Bapak Ibu, saya coba aktifkan breakout-nya dan lab yang dicobanya. Saya tampilkan di grup dan di chatting ya. Nanti saya broadcast kembali. Baik, silakan Bapak Ibu masuk ke breakout session-nya masing-masing. Kami persilahkan.
Masuk roomnya gimana ya Pak Vidi ya? Saya keluar Oh, tadi bentar, Pak. Tadi wifi-nya room putus. berapa, Pak? Room 1 kayaknya tadi Pak. Oke, saya masukin lagi ke room 1, Pak ya. Ya Pak. Pak Winarto baru masuk atau terpental dari Webex, Pak? Tolong masukin lagi, Pak. Maaf, Pak. Tadi di breakout berapa, Pak? Berapa ya tadi ya? Atau sama siapa aja tadi? Iya, iya. Tadi breakout berapa? Kelihatan. Tadi nggak ingat, Pak, sama siapa aja, Pak, di ruangan ini? Iya, nggak inget, Pak. Iya, saya bingung jadinya masukinnya, karena datanya hilang. Iya, masukin aja, Pak. Ya, baik, saya masukin aja ya, Pak ya. Iya.
Pak Harumin, Pak Nurwan, apakah tadi sudah join, terus kemudian terpental dari grup atau gimana? Halo, Ya, halo? halo Pak. Tadi saya baru masuk ini Pak, karena Oh ya ada udah. jadwal kelas. Saya masuk grup mana ya Pak? Oke, kalau memang baru masuk nggak, takutnya tadi udah masuk di grup terus terpental gitu loh. Saya masukin ke grupnya lagi, Pak ya. Iya Pak. Oke, silakan Pak. Pak Vidi, Siap. saya izin Baru. mantau-mantau aja Pak ya, karena lagi Oh, ngajar offline Pak. oh ya udah nggak apa-apa. Ya. Tapi saya masukin ke grup aja Pak ya, barangkali nanti bisa Boleh, ikut. boleh Pak, boleh Pak.
Pak Pidi, saya tiba-tiba keluar Pak dari breakout 3. Kayaknya ngeheng deh laptopnya. Ya udah nggak Tiba-tiba apa-apa. keluar. Ini Sinyal bentar saya lagi juga juga, mungkin. Oh siap, bentar lagi siap, juga siap. kita selesaikan saja kok. Oh siap. Makasih Panggil. Pak. Ya. Kursinya belum selesai udah dicabut. Bubar, Iya, Pak. bubar. Belum Saya selesai juga belum udah bubar. selesai. Iya, udah bubar. Bubar. Padahal udah dikasih, 40%, Pak. padahal udah dikasih 25 menit, Pak. Biasanya kan kalau Pak sama Pak Luhur 15 menit doang. Oke, baik. Ibu, Tingkat kesulitannya meningkat, Pak. Iya. Kayaknya belum sampai 25 menit tadi. udah Pak, kan di breakout sessionnya kelihatan Pak, ada Oh, timernya iya. Pak. Oke, kayaknya untuk lab yang 1 sampai 4 ini kayaknya gampang ya Pak, Bapak Ibu ya. Mungkin di lab 5, 6, 7, 8. Enggak juga, Pak. Gampang. Itu yang baru. Kan cuma menganalisis Observasi, doang, iya. Pak, yang Iya, observasi. nggak Mengamati aja, dikejar Pak. 100% gitu ya kan, Iya. nggak harus 100% gitu kan. Ngintip Oke aja, Pak, Bapak ngintip. Ibu, silakan kalau ada yang dari lab 1, ya, breakout 1 sampai 4 untuk lab 519-nya bisa di sharing atau siapa yang volunteer untuk mencoba sharing bareng-bareng ya. Saya juga sebenarnya kan levelnya belum seperti Pak Luhur Pak, jadi ya mungkin sama-sama belajar Pak nanti kita Pak. Pak Luhurnya kemana, Pak? Pak Luhurnya ada panggilan mendadak untuk nguji mahasiswa S3. Jadi tadi malam itu bilang karena udah nggak ada orang lagi, nggak bisa nolak, jadi ya mau nggak mau apa namanya Harus ayo mau. harus jadi penguji gitu kan. Jadi, nah pas tadi malam itu karena saya udah kecapean terlanjur tidur dan saya baru lihat jam pada saat sahur. Nah jadi apa namanya baru saya jawab, terus saya bilang ya udah nggak apa-apa saya ngisi apa namanya minta infoin labnya apa, lab berapa saja yang akan digunakan. Nah dan tadi pagi ternyata sambil dibangun istri itu bilang, ayo katanya mau nganter kemana? Ke rumah sakit. Nah, saya lupa kalau harus nganter
Kebetulan si kecil kan kemarin habis opname itu kan di rumah sakit. Nah, sekarang waktunya kontrol gitu kan. Nah, saya juga, waduh, ini jam 8 ada kelas, ya udah deh. Mohon maaf terpaksa saya mundurkan deh kalau gitu. Tadinya nggak bener-bener nggak inget gitu. Kalau Pak Luhur ada kan mungkin roomnya bisa saya titipkan ke Pak Luhur. Ternyata Pak Luhur kan semalam udah bilang nggak mungkin hadir hari ini gitu kan. Jadi waduh, ya udah deh, mohon maaf saya undurin deh kalau gitu. Ya, Pak. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu yang dari breakout 1 sampai 4 barangkali ada yang mau mencoba sharing lab-nya tadi yang sudah dilakukan. Walaupun cuma analisis ya Bapak Ibu ya. Tapi kan lumayan ilmunya untuk melihat. Kami persilakan siapa yang bersedia mungkin. 519 observasi spanning tree. Testing, cek statusnya. Kemudian, Ayo Pak, tadi siapa ya tim saya? Pak ya, udah presentasi. Ayo Pak. Ya, monggo Pak, silakan Pak. Kita sharing bareng-bareng Pak. Boleh deh Pak. Boleh, monggo silakan Pak. Boleh Pak. Pak Andi Suprapto. Lah kok saya. Jangan saya. Tadi kan udah, Ya. kita udah. Oke. Monggo. Ya, oke, Kalau oke. tidak Coba. ada, Saya. diulang lagi, silakan. Ya, silakan Pak. Oke, bareng-bareng ya Pak ya. Saya juga pemahaman tentang Ya. spanning tree-nya juga belum begitu paham Pak. Iya, sama-sama Pak. Saya juga Sama-sama. level saya belum seperti Pak Luhur Pak. Jadi saya juga Saya mungkin masih nanti noob. membantunya susah. Oke, di paket tracer activity ini kita investigate STP loop prevention. Objektifnya menjelaskan tentang operasi spanning tree protocol dan menjelaskan bagaimana spanning tree protocol mencegah terjadinya looping ya Pak ya pada switch network. Oke, pertama kita lakukan observasi pada spanning tree instance-nya, verify connectivity. Kita lakukan ping dari PC1 ke PC2. Oke, connect. Memang harusnya connect ya. Oke. Berikutnya melihat spanning tree status pada setiap switch. Gunakan perintah show spanning tree VLAN 1 pada setiap switch. Oke, kita mulai dari switch 1. So, oke. Switch 2. Oke. Di sini kalau lihat dari tabel dari switch 1 dulu ya Pak ya. Switch 1 port gigabit 01 itu dia statusnya adalah forward FWD. Apakah dia sebagai root bridge? Kalau lihat di statusnya sih dia bukan root bridge ya Pak ya. 01. Sedangkan gigabit 02 dia statusnya FWD. Beda apa Pak? Forward ya Pak ya. Ya, betul. Bukan four wheel drive Pak ya. Dia apakah dia sebagai root bridge? Nah ini tadi juga kita agak bingung Pak. Status role root bridge ini apakah dia menunjukkan root bridge atau bukan? Root bridge itu device-nya ya Pak ya?
root itu dia mengarah interface yang mengarah ke root bridge, Pak. Interface yang mengarah ke root bridge. Oke. Iya. Berarti ini statusnya bukan ya, Pak ya? Bukan root bridge ya dia? Statusnya bisa dilihat di Swiss Spanning Tree itu kan tidak ada tulisan root bridge, berarti dia bukan root Ya, bridge. ini bukan ya, oke. Berarti kalau dari suite 1, suite 2, dan suite 3 ini kalau dilihat yang sebagai root bridge itu adalah suite 2, Pak. 2. Ya, ini suite 3 dia nggak ada status this bridge is the root. Betul ya, Pak ya? Oke. Betul. Lalu 3 bit di suite 2, suite berikutnya 3 bit 01 statusnya FWD dan 3 bit 02 statusnya FWD. Root bridge dia bukan. Iya, dia sebagai root bridge. Suite 2 dia sebagai root bridge. Root bridge. Dan role-nya masing-masing setiap portnya ini dia sebagai designated yang bisa melakukan forward sebuah paket. Betul ya, Pak ya? Iya. Oke. Untuk switch 3 itu gigabit 01 dia statusnya forward, dia bukan sebagai root bridge, dan gigabit 02-nya dia statusnya BLK, Balai Latihan Kerja. Blok ya, Pak? Blok, statusnya blok. Ya, di blok. Nah, disinilah kenapa dia, sini ada pertanyaan, what do you think this link light mean? Nah, di sini di switch dari switch 1 gigabit 01 yang ke arah switch 3, dia di switch 3-nya lampunya berwarna orange, bukan hijau. Ya, berarti ini menandakan tidak bisa terkoneksi ya, Pak ya? Tidak bisa terkoneksi ya? Blokir. Diblokir. Oke. Jadi gini Pak, kalau boleh menggambarkan sedikit ya Pak ya. Kalau saya biasanya ngajarin ke mahasiswa nggak langsung buka yang lab ini, tapi saya buktikan dulu dengan kita bikin 3 switch, terus kemudian tanpa adanya STP, tanpa adanya root bridge kita pasang, dan di situ terjadi badai storm broadcast di situ kan. Nah, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Jadi ini dulu dicoba saya munculin ke mahasiswa biasanya, dan mahasiswa lihat, oh ya Pak, ini ngebling semua ya Pak ya gitu kan. Jadi kita nggak bisa ngeping karena dia muter aja semua di situ. Nah, baru silahkan coba kerjakan yang ini dengan mengaktifkan spanning tree protokolnya, terus kemudian kan root bridge dan sebagainya. Nah, sehingga ada satu jalur nanti yang akan otomatis terblok. Siapa yang akan nanti terblok ya nanti tinggal dilihat sebagai desain root bridge-nya siapa, atau kalau saya suka mengilustrasikan itu siapa yang jadi RT-nya, siapa yang jadi wakil RT-nya, siapa yang jadi calon jadi wakil RT-nya gitu, seperti itu. Kan Pak, lanjut Pak. Pak Vidi, spanning tree itu kan by default dia aktif ya? Iya. Makanya itu biasanya saya matiin dulu Pak. Oh, dimatiin dulu. Kita matiin dulu. Enggak. Atau kita cobanya pakai hub Pak, saya biasanya juga. Jadi kalau kita pakai hub kan itu otomatis langsung langsung broadcast tuh. Nah, kemudian saya munculkan switch, tapi yang STP-nya by default-nya sudah dimatikan terlebih dahulu. Sehingga asumsinya ini adalah switch yang unmanageable gitu kan. Jadi kenapa kita butuh switch yang manageable? Karena kita bisa mengatur yang seperti ini. Gitu sih Pak. Biasanya kalau saya ngajar ke mahasiswa. Buat pembuktian dulu gitu maksudnya. Oke, silakan Pak. Jadi lanjut, ini Pak. Lalu untuk what path will frame take from PC1 to PC2, dia jalur yang diambil ya Pak ya, jalur yang akan diambil dari PC1 ke PC2. Mungkin kita pembuktiannya bisa menggunakan simulasi ya Pak ya? Iya, betul. Simulasi. Oke.
Iya. Ini kalau di sini, kalau melihat dari hasil simulasinya, paket itu eh, dia tidak melewati switch 3, Pak. Ya, Pak Widya. Ya, betul. Jadi tidak melewati switch 3, tapi langsung ke bridge, ke switch 2. Begitu pula ketika reply-nya dari PC 2, dia langsung ke switch 2 dan ke switch 1, langsung ke PC 1. Ya, oke. Lalu ada pertanyaan mengapa frame tersebut tidak berjalan melalui switch 3? Ya karena di switch 3 ini di gigabit 02-nya dia statusnya itu terblok dan dia port role-nya itu alternate, Pak, bukan designated. Yang saya ketahui seperti itu, Pak. Enggak, barangkali ada yang mau menambahkan. Karena diblokir dan dia alternate gitu kan. Diblokir. Iya, iya. Betul, Pak. Dia tidak memforward, Iya, tidak meneruskan ya. Iya, betul. Men-forward. Sehingga dia tidak bisa lewat situ. Meskipun tadi di Iya. awal kan terlihat, Pak, pada saat paket ARP dan sebagainya, dia tetap membroadcast kemana-mana tuh kan. Tapi begitu Iya, sampai betul. S3, dia tidak memforward kembali ke S2. Demikian juga sebaliknya. Pada saat ada ARP dari S2 masuk ke S3, dia tidak di-forward lagi sama S3 menuju S1. Iya. Iya, betul, Pak. terblokir gitu ya. Iya, terblokir. Oke. Lalu why spanning tree place a port in blocking state? Kenapa spanning tree ditempatkan pada port yang status state-nya terblokir? Ini saya kurang paham ini, Pak, maksudnya, Pak. Yang ini. Gimana, Pak Andi? Barangkali bisa bantu, Pak Andi. Why has spanning tree place a port? Oh, kenapa spanning tree menempatkan port sebagai statusnya sebagai block? Ya supaya tidak Blocking. terjadi Looping ya? storm tadi ya. Iya. Supaya tidak Ini salah terjadi satunya loop untuk tadi, menghindari loop. Jadi untuk adanya menghindari looping kemana-mana. looping. Broadcast. Iya. Oke. Siap. Lalu part 2, observasi spanning tree convergence, remove connection between switch 1 dan switch 2. Kita buka switch 3, lalu gunakan perintah show spanning tree VLAN 1. Lalu kita hapus kabel yang terkoneksi ke switch 1 dan switch 2. Oke. Dan kita ulangi kembali menggunakan sini saya forward aja ya, percepat. Oh, dipandang atas dulu, Pak. Jangan di forward, itu disuruhnya biar Sudah kelihatan. tadi, Pak. Nah, tadi kan statusnya ini port 2-nya alternate, Pak. Ini. Ya, tapi maksudnya Sekarang, di situ dia untuk memperlihatkan ini, Pak, tadi itu perubahan dari blok, terus kemudian nanti berubah jadi listening, FWD. kemudian berubah jadi learning, dan terakhir berubah jadi forward. Nah, tadi seperti itu harusnya. Jadi gimana Nggak apa-apa, atau nggak apa-apa, atau di reset lagi coba, di reset aja, Pak. Di reset tapi langsung kita nanti ke yang part 3 ya? Langsung part 2. Reset. Oke, nah ini di forwarding aja yang ini. Ya.
Kemudian baru dibuka S3-nya. Oke, di situ Lalu hapus. posisinya yang harus diingat itu posisi apa namanya? Yang keduanya ya, duanya masih posisi blok ya Pak ya, alternate Iya, blok. posisinya blok. Iya, iya. Nah, kemudian kita hapus. Nah, kemudian langsung balik lagi ke sini, ketik Mhm. lagi atau tanda panah ke atas. Nah itu Mhm. enter. Nah, nanti dia akan berubah di enter lagi sampai kita lihat perubahannya Pak. Kita apa namanya? Kita spanning tree terus. Nah, show spanning tree view lagi. Oh iya nih designated listen, iya betul Pak. Nah, terus lagi Pak, nanti habis listen baru learning dia. Oh iya. Betul. Ini statusnya sudah designated learning. Udah learning sekarang, nah nanti baru forward Mhm. terakhir. Oke. Ya betul Pak Pidi. Makasih Pak Pidi. Jadi itu untuk memperlihatkan ke apa namanya? Ke Mubik bahwa ada perubahan status tidak ujuk-ujuk langsung forward gitu kan, karena ada Oh iya, iya. apa namanya? Yang Proses ya Pak ya. semua blokir dan ada informasi bahwa tidak ada yang connect, maka dia melakukan apa Listening. namanya? Listening lagi dan kemudian learning dan akhirnya terakhir baru dia bisa melakukan forwarding. Oke. Bapak Ibu yang lain apakah ada pertanyaan? Ya. Udah selesai berarti ini ya Pak Pidi ya? Udah, cuma itu doang kan? Iya, iya. Nggak dikecil 100% Pak, jadi cuma Enggak. apa namanya? Coba Iya. membuktikan saja. Analisa ya Pak ya, pembuktian. Analisis saja, betul. Ya. Ini dulu Oke, kalau saya terima ngajar kasih. yang ini di kelas itu anak-anak seru tuh. Biasanya serunya, Pak muter semua Pak, ini gimana? Ya, iya emang sengaja diputerin gitu ya. Nah tujuan ke kalian baru gimana caranya nih supaya tetap bisa jalan. Nah gitu kan. Kalau pakai hub nggak bisa Pak. Ya makanya pakai Iya, switch. iya Nah betul. switchnya yang nanti switchnya yang manageable Manageable. sudah bisa kita atur gitu. Oke. Oke, terima kasih Pak Siap. Abdurrahim Ya. sudah sharing. Sama-sama Pak Pidi atas bantuan penjelasannya dan rekan-rekan yang lainnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri ya Pak ya. Siap. Ya. Oke, next. Breakout 5 sampai 8. Ada lab 624. Nah, ini seru nih, Ether channel nih. Silahkan Bapak Ibu yang tadi di breakout 5 sampai 8 dengan lab Ether channel-nya. Di sini juga saya nggak terlalu familiar sih dengan lab Ether channel, cuma ya karena mengisi saja, jadi mohon maaf juga kalau barangkali nanti penjelasannya kurang berkenan. Mungkin nanti bisa ditanyakan lebih lanjut dengan master trainernya. Silakan Bapak Ibu yang di lab 5 sampai 8. Kami persilakan siapa yang bersedia volunteer sharing. Tadi siapa aja 58 ya? Nggak bisa capture soalnya. Sampai lab 624. Nah kan Bapak Ibu ada yang bersedia? Atau karena tadi belum 100% semua? Gak apa-apa Bapak Ibu, kita kan nyoba semua ini. Ini bareng-bareng, saya juga nggak terlalu jago gitu ya. Mungkin ada yang kenapa sih harus pakai Ether channel? Nah, ini dia
apa istilahnya ya, membuat bandwidth-nya jadi oke, buat redundan. Jadi satu IP, tapi ada beberapa kabel, memperbesar bandwidth, Nambah kapasitas. kapasitas juga, gitu kan. Tapi juga tidak mengurangi apa namanya security dan sebagainya. Mungkin ada yang nanya, apa bedanya PAGP sama LACP apa? Nah, kalau PAGP berarti memang proprietary bawaannya Cisco. Kalau yang lainnya standarnya LACP. Alatnya ketemu Cisco dengan Cisco ya silahkan gunakan P. Kalau ketemunya Cisco dengan yang lainnya ya silahkan gunakan LACP. Baik, silakan Bapak Ibu, ayo. Wah, kita lagi pada rendering video semua nih. Kejar tayang. Daripada nggak boleh ikut skill exam katanya. Biar bisa bukber, Pak. Iya, biar bisa bukber, setuju. Aduh. Gimana Bapak Ibu? Ada yang bersedia? Atau sudah 100% semua? Sudah cukup mengerti, oh ini tinggal ngeset doang kok ini. Tinggal ngeset doang. Kata kuncinya itu cuma di setting ya. Settingnya, apa namanya? BTW sekarang hari Kartini ya Pak ya? Nah iya, harusnya ibu-ibu nih, harusnya yang ini nih. Iya ibu-ibu Pak. Harusnya ibu-ibu yang demo ini. Kan emansipasi. Emansipasi. Ibu-ibu semangat. Ayo ibu-ibu semangat. Tapi ibu-ibunya banyak yang bilang lagi ngajar, lama lagi ke dokter nih. Kalau di Ether Channel itu kata kuncinya port mana yang mau dipakai, terus kemudian mau gunakan protokol apa, channel group berapa, terangnya. Oh, udah. Yuk, siapa? Wah. Lihat tadi 5, 6, 7, 8-nya nggak ada yang ini. Pak, kalau LACP itu misal kita udah running 2 port gitu. Misal kapasitasnya udah full, kita pengen nambah lagi jadi 3 port yang dimasukkan ke LACP bisa? Kalau nggak salah kan dia bisa sampai 8 ya? Maksudnya ada pas posisi nambahin itu kan ngerinya ada loop tuh. Ada potensi loop gitu, misal kan kalau misal di simulator itu kan kondisi perfect gitu ya. Iya, Tapi betul. kalau di link live yang sebenarnya Di gitu dunia kan nyatanya ada ya. iya, ada potensi kedip-kedip dikit gitu. Ya pasti sih, kayaknya sih pasti, karena kan dia pasti akan learning kembali gitu kan. Tapi setelah itu ya bisa, karena kan ingat saya maksimumnya 8 ya, 8 apa 3 sih? 8 ya kalau nggak salah. Sebentar, saya coba cari. Bisa sampai 8. Ya, 8 media sekaligus. 8 media ya. Jadi 8 port kita pakai gitu kan. 8 port fast Ethernet dijadiin satu. Wah, mantap. Ini kerjaannya switch-nya cuma jadi buat jalan tol doang ini. Wah, nggak ada nih, nggak ada. Kalau nggak kita skip dulu deh. Yang itu yang berapa?
Lab 7. Lab 7. 72. Lab 7 ini, oh DHCP, oh gampang ini. Ya, coba kita skip dulu deh. Silakan di breakout 9 sampai 12. Silakan Bapak Ibu. Oh. Atau karena nggak ada Pak Luhur nih. Wah, nggak ada Pak Luhur jadi oh udah nyantai aja Pak Vidi ini. Silakan Bapak Ibu yang di breakout 9 sampai 12. Barangkali ada yang volunteer mau mencoba. 7 10. 10 ini DHCP. CP-nya ngapain sih? Oh, configure. Bikin router DHCP, terus kemudian DHCP relay, router sebagai DHCP client. Oke. Oh, dua PSAI. Bukan PSAI berarti orang belum pernah berguna. Ada udah jadi udah yang tiga orang udah sebabnya ini udah nyampe ke sana dari 2 orang. Ayo silakan Bapak Ibu. Waduh, Sepi, Pak. sepi nih, nggak ada Pak Luhur sepi nih. Kayaknya harus ada Pak Luhur ini. Labnya kalau saya megang sepi nih kayaknya. Boleh Pak, saya coba yang 624 Pak. Ya, monggo Pak, silakan Pak. Kita juga Iya, sambil belajar bareng Pak. yang sebelumnya ya Pak, yang 624. Ya. Ini yang header channel. Ya, monggo Pak. Nah, ini untuk yang 624 itu katanya untuk konfigurasi switch. Kemudian header channel yang pakai PAGP ya. Kemudian ada LACP dan yang keempat redundant header channeling ya. Suaranya terdengar nggak Pak? Ya, kedengaran. Kedengaran. Ada. Ah iya. Di sini ada 3 channel group. 3 channel group. Channel 1 itu dari switch 1 dan switch 3. Kemudian channel 2 itu switch 2 dengan switch 1 ya. Kemudian channel group 3 itu switch 2 dan switch 3. Protokolnya yang channel group itu PAGP, channel group 2 itu LACP, dan channel group 3 itu yang negotiate LACP ya. Ini saya juga nggak ngerti ini maksudnya apa itu. Tapi kita lihat aja ini konfigurasinya apa. Yang pertama kita lihat dulu di switch 1. Oh yang A dulu ya, ini nih. Kita ubah hostname-nya sesuai dengan
nama di topologi. Kita coba show interface. Tapi itu yang nanya-nanya ada, Bapak juga nyarankan begitu. Nah, di sini kita bisa lihat yang up itu Ethernet, fast Ethernet 21 dan 22, kemudian gigabit Ethernet 1 dan 2. Kemudian show interface status. Nah, di sini yang connect itu ada 2 ya, connected ya, sudah connected. Kemudian show interface terang. Itu masih kosong ya. Nah, kemudian kita akan konfigurasikan edit channel yang Cisco PAGP ya. Konfigurasinya itu konfigur terminal, interface, range, kemudian kalau mau sekalian dengan integer range, interface ya, interface range yang F021 salah ya. G01 yang ini channel grupnya 2 ya. Yang ini LACP itu menggunakan aktif ya, ini aktif berarti. Nah, kemudian kita ke switch 2. Kita ganti dulu nama hostnya. Kemudian kita masukkan channel grupnya yang switch 2. Ini S2 itu LACP ya, LACP aktif berarti. Aktif. Kemudian untuk yang channel group F23-nya 4, ini modenya aktif pasif ya. Jadi kita yang ini coba yang pasifnya dulu. Salah ya. Interface ringnya dulu. Emang kayak proses sama BPH juga sama.
Kemudian switch portnya ya, lupa switch portnya. Kita ada switch portnya ya. Interface, port, channel, yang 2 dan 3, 2 dan 3. Port, mode trunk. Kemudian yang 3 juga sama. Kemudian di switch 3 kita rubah dulu hostnya. Kemudian interface-nya, interface ring. Kemudian interface ring. Oke. Ini modenya aktif. Sudah tadi ya. Channel with different ada yang salah ya ini. Apa ya yang salahnya? Dua, tiga. Oh iya. Kita bingung. Dua, satu, dua, dua. Label, kemudian yang satu. Bapak masihnya nggak ada project lagi kalau ini mau kerja. Ada di kalau ada yang perhatian positif pribadinya yang bisa dia yang penting untuk bisa penting gitu buat pribadinya, buat pribadi pribadinya. Kalau sementara itu yang ini belum di mode terangkan. Interface for channel 1 switch port. Kemudian nah itu Bapak Ibu, cuman ini oh iya, channel group yang S3-nya ada yang salah ya. Channel group. Channel mode.
pokoknya hanya menyampaikan informasi. Aduh, kawan, ada yang mau itu kemarin? Ini enggak kan? Yang mau itu ini ada nanti ya. Connected. Oh, Semakin cepat kalian mengisi data itu, guys. Ini kalau misalkan kalian ada yang kurang, ini ya. Ini kurang tahu juga cuma untuk bilang kamu di belakang. Ya, pokoknya juga ganti besok apa? Oh ya, kemarin. Nah, cuma Bapak juga karena Bapak belum pendidikan ya, jadi tidak terlalu ya. satu lagi tentang apa ya? Satu lagi priority, pilihan priority ya. Oh ini ya. Pilihan priority, konflik, trik, pilihan satu root primary. Nah itu Bapak Ibu, ini sudah 100%. Untuk penjelasannya saya juga belum ngerti. Penjelasannya sebenarnya yang di sini di scroll ke bawah, Pak. Itu yang di Ya. Ah. Nah yang ini ya. Nah ini ya itu Pak, itu guideline-nya sebenarnya ada di situ. Jadi kalau seperti yang tadi saya sampaikan, bedanya PAGP sama LACP, kalau PAGP ini proprietary bawaannya Cisco gitu kan. Tapi kalau yang non Cisco biasanya menggunakan LACP. Nah, kemudian untuk setting masing-masing switch-nya itu ada yang di nomor 9, Pak, dari nomor 9 ke bawah. Apa 89, coba di scroll dikit Pak biar kelihatan yang bawahnya juga. Nah, jadi yang dari nomor 8 ini kalau biasanya kan kita suka bingung nih, apa bedanya yang aktif, pasif, desirable, auto sama on gitu kan. Nah, ini di sini kelihatan Pak. Jadi kalau misalkan kita mau apa namanya? Menggunakan seperti yang di sebelah kiri port channel 2 itu menggunakan LACP. Nah, ini kita akan pastikan menggunakan apa namanya? Aktif pasifnya. Terus kemudian aktif-aktif biasanya gitu ya. Terus kemudian kalau menggunakan port seperti port channel 1 PAGP biasanya dua-duanya desirable gitu kan. Kemudian kalau untuk yang bawah yang negotiate-nya berarti kita bisa pakai yang aktif pasifnya. Kalau untuk contoh settingnya ini tadi ini ada nih yang nomor 9 berarti kalau bicaranya apa namanya kita menggunakan PAGP pilihannya bisa dua-duanya desirable atau salah satunya ada yang desirable dan salah satunya ada yang auto. Tapi kalau dua-duanya auto malah nggak bisa gitu kan karena bingung ini jadi mau pakai yang mana nih gitu kan. Nah sedangkan kalau menggunakan LACP apa namanya ini dua-duanya menggunakan aktif atau salah satunya menggunakan pasif. Nah demikian juga jangan dua-duanya dibikin pasif juga, bingung juga ini channelnya nggak bisa jalan gitu. Jadi penjelasannya sebenarnya di sini sih Pak. yang sedikit membedakan antara PAGP sama LACP-nya tadi hanya karena ini bawaannya dari Cisco. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan salah satunya switch Cisco, berarti switch yang lainnya tidak menggunakan Cisco, pasti kita tidak bisa menggunakan PAGP. Kita pasti menggunakan LACP. Tapi kalau dua-duanya sudah Cisco, nah ini enak nih. Kita bisa pakai PAGP. Itu sih dari saya. Nah, kalau ada yang nanya, Pak, adanya PAGP sama LACP, saya jadi belum bisa jawab, Pak. Mungkin Pak Andi bisa bantu jawab, Pak. Bedanya. Detailnya.
bedanya secara detail. Nah, saya sendiri Nah, bingung nih. orang-orang juga tahunya ya kalau PAGP Cisco, kalau LACP itu dia itu. umum. Betul. Jadi kadang-kadang saya juga sering nyoba nyari apa ya bedanya. Nah, mungkin ini bisa kita tanyain ke Pak Luhur nih yang sudah nyobainnya mungkin lebih lama dari saya juga gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang lain barangkali ada masukan, kami persilakan, atau ada pertanyaan mungkin saya bisa bantu jawab. Kalau nggak bisa berarti kita serahkan ke Pak Luhur nanti. Bisa kita simpan untuk pertanyaan ke Pak Luhur. Tanya Pak, untuk kecepatan ininya, kabelnya misalnya, ini nggak tahu, itu harus sama ya ketika mau digabungkan ya Pak ya? Atau nggak apa-apa, berbeda? Kalau nggak salah sih katanya nggak masalah sih. Antara Gitu pas ya? Ethernet sama Ethernet gitu kan. Ya, yang Iya. penting dia secara, ini kan dia digabungkannya secara logik Pak. Karena kan dia di layer 2. Kan, jadi dia bicara kecepatan aja, jadi menambah kecepatan. Syukur-syukur sih memang semuanya dalam satu dalam satu pot yang sama ya. Jadi semua, misalkan kita pakai fast Ethernet, nah berarti kita udah bicara fast Ethernet semua gitu. Di situ yang kita pakai. Tapi ya mungkin saja ada switch yang kombinasi antara Ethernet sama fast Ethernet ataupun sama Giga Ethernet gitu kan, Gigabit Ethernet. Setahu saya sih seperti itu, Pak. Terima kasih Pak. Ya, ini tadi ada Pak Jackson nanyain, Pak berarti STP kalau yang tadi ya, yang STP tersebut secara otomatis melakukan blok pada switch 3 ya Pak? Iya. Jadi kalau Bapak Ibu nyobain sendiri pakai tracer, pasang 3 switch, kasih koneksi 3-3-nya, pasti secara otomatis ada satu yang akan terblokir gitu ya. Dan tinggal kalau tambah kabel lagi, maka akan jadi ether channel ini langsung. Oke, baik. Terima kasih Pak Lukman sudah bantu sharing. Ya, sama-sama Pak. Siap. Monggo, silakan Pak. Siapa ini? Hanya kelas paman aja boleh. Yang untuk pemantapan sikap nggak ada. Gimana Pak? Suaranya putus-putus di saya. Internetmu gini lagi nggak Pak? Halo. Saya nggak dengar atau memang internet saya lagi nggak bener? Nggak ada yang ngomong. Oh, nggak ada yang ngomong. Nggak, kirain tadi ada yang nanya gitu kan, makanya saya bingung. Tapi kok di saya nggak keluar suaranya. Oke, baik. Next yang lab 7210. Monggo Pak, silakan Pak, ayo. Di HCP ini enak nih. Enak. Bukan enak sih, karena ya mungkin ini udah biasa dipakai gitu ya. Biasanya kendalanya kalau di HCP ini urusannya sama di HCP relay. Pak, saya nge-relay nggak bisa-bisa Pak. Atau ini berarti IP saya dapat dari DHCP yang mana Pak? Nah itu kan biasanya masalahnya kalau di labnya mahasiswa suka gitu. So, pasang-pasang DHCP server tapi giliran komputer ini Pak yang dapatnya yang mana? Yang kedua, mungkin udah nggak seperti yang kemarin seleksi mah biasanya kemarin mah lebih silakan Bapak Ibu, ada yang bersedia? 30 menit boleh lagi coba, Pak. waktu kita. Boleh, monggo Pak, silakan. Saya izin share screen nih Pak. Monggo, silakan Pak Agus. Sebelumnya mohon maaf kalau mungkin banyak kurangnya Pak. Loh, sama-sama Pak, kita kan belajar bareng Pak di sini. Mumpung sama-sama instruktur, jadi enak Pak. Jadi biar nanti kalau di depan mahasiswa kan kita jadi kesannya pinter banget gitu Pak. Kalau di sini kan diskusi bareng Pak. Baik.
Jadi untuk paket tracer poin berapa ini ya? Tentang konfigurasi DHCP versi 4. Jadi di sini kita diminta untuk mengkonfigurasi sebuah router menggunakan DHCP server, kemudian kita konfigurasi DHCP relay, kemudian DHCP client, nanti ini ada di R2, kemudian kita diminta untuk verifikasi. Mungkin langsung saja ke instruksinya. Nah, di sini kita diminta untuk mengkonfigurasi DHCP server, namun memberikan pengecualian. Jadi pengecualiannya itu si klien nanti itu tidak boleh mendapatkan alamat IP 192.168.10.1 sampai 10.10. Jadi seperti itu. Jadi dimulai dari R2, enable configure terminal, IP DHCP excluded 192.168.10.1, 192.168.10.10. Kemudian untuk yang B juga sama. Jadi 10 alamat IP pertama itu tidak dipergunakan untuk DHCP client. Nanti dipakai untuk server dan lain sebagainya seperti itu. Untuk yang mengarah ke R3, dia menggunakan network 30.0, maka kita buat pengecualiannya excluded-nya. IP DHCP excluded address 192.168.30.0.255.255.0. Kemudian di sini kita diminta untuk membuat nama DHCP pool-nya. Huruf besar kecil di sini berpengaruh di poin kalau tidak salah. Ya, sensitif, Pak. Ini perintahnya untuk membuat DHCP pool-nya, IP DHCP pool, di sini kemudian namanya. 1. Kemudian di sini kita diminta untuk memberikan network, kemudian gateway-nya, kemudian DNS server. DNS server sesuai dengan tabel di tabel pengalamatan ini. Untuk yang R1 LAN di sini mengarah ke R1 LAN dengan network 10.0. Network 10.0, 255, 255, 255.0. Kemudian default routernya 192.168.10.1 dan DNS servernya 192.168.20.254. Untuk yang mengarah ke R1 sudah kita buat. Kemudian selanjutnya di step 3 kita diminta untuk membuat DHCP pool yang mengarah ke R3 LAN. Perintahnya sama, IP DHCP pool, kemudian namanya R3 LAN yang step A. Kemudian yang step B di sini juga sama, diminta untuk membuat atau mengkonfigurasi alamat IP networknya, defaultnya, kemudian DNS servernya. Untuk network yang mengarah ke R3 akan 30. Network 192.168.30.0, alamatnya 255.255.255.0. Kemudian default routernya 192.168.30.1, DNS servernya 192.168.20.254. Sampai sini sudah selesai. Mungkin kalau kita mau cek user run, nah di sini sudah terbentuk DHCP pool R1 LAN, kemudian DHCP pool R3 LAN. Kemudian masuk ke
part 2. Part 2 di sini kita diminta untuk mengkonfigurasi DHCP relay. Jadi DHCP relay itu mungkin sebuah cara untuk mendistribusikan atau memberikan alamat IP ke klien dengan memanfaatkan router yang ada di pusat. Jadi kalau di sini router pusatnya itu R2. Jadi kita memanfaatkan dari R2. Perintahnya di sini kita konfigurasi di R1-nya. Dan interface G00 itu yang mengarah ke lokal, ke PC. G00. Dan perintah untuk membuat DHCP relay-nya itu IP helper address. Nah, di sini 10112 itu alamat IP yang ada di router R2 di sini. Di gateway-nya. 10.1.1.2 seperti ini. Kemudian selanjutnya kita juga diminta untuk mengkonfigurasi di sisi R3. Oke. Konfigur terminal dan IP interface G0/0 IP helper address interface G0/0 helper address 10.222 2.2.2. Kemudian untuk yang B sudah, lanjut ke step 2-nya. Di sini kita diminta untuk konfigurasi PC1 dan PC2-nya. Apakah si PC ini mendapatkan alamat DHCP. Nah, PC1, kemudian kita pilih DHCP. Nah, di sini dia mendapatkan 10.11. Kenapa dia tidak dapat 10.2? Karena tadi di awal sudah dimasukkan ke dalam excluded, pengecualian. Jadi mulainya dari 11. Kemudian PC2. PC2 belum dapat. Sebentar. Mana ini salahnya ini? So. Sebentar, Pak. Masih mencari, Pak. Dia tidak dapat alamat IP. Oh, di sini tadi salah masukkan alamat IP. Jadi nolnya 1. harusnya 1. Ya. Jadi dirubah. Mungkin dihapus saja. No IP DHCP excluded address DHCP address 192.168.30.0 255.255.255.0. Kemudian kita perbarui dimulai dari 31. Kemudian kita cek
Statik dulu, kemudian kita klik DHCP lagi. Masih belum dapat ternyata. Soran. Salah. Sorry, maaf. Ada kesalahan lagi. Kan itu 192-nya 31 sampai 30 yang di-exclude, Pak. Ya, Pak. Ini 192, 168, 30, 10. Dan subnet mesh. Kemudian isi 2. Masih belum dapat ya. Di R3-nya barangkali? Ya, Pak. Di R3-nya barangkali, Pak? Di R3 IP helper address-nya udah 22 ya? Udah, sudah ini, kan? Pak. 10.222. 10.222. Iya, betul. Di R2-nya, R3 LAN-nya coba. Di R2-nya R3 LAN. titiknya 31, 192, 168, 30, 10. 31, 32. Terus di pool-nya 30. 255. Hot router-nya DNS server-nya 20. Ini harusnya benar. Coba diintip di ininya activity, Pak. Ya, Pak. Cek result coba. Dicek result-nya coba, Pak. Salahnya di mana? R2. Tuh. Nah, tuh. Dianggap salah. Malah R1-nya dianggap salah. R1-nya di sini silang, Pak. Benar. R3-nya malah betul, Pak. R3-nya malah benar. R1 tadi RI, Bapak buat, Pak. Ya, Pak. R1-nya RI, Bapak tulis tadi. Salah nama. Oh, sebentar. Last name-nya. Salah nama RI, kayaknya. bukan R1. Iya. Oh iya, RI. Tapi kalau malah R3-nya yang error nih. Iya, Pak. Jadi dihapus dulu. No IP DHCP full RI LAN. Terus buat lagi IP DHCP full R1 LAN dan network. Yang bisa lihat RI sama R1 ini emang hacker nih kayaknya. 255.255.0 kemudian default router 192.168.10.1 kemudian DNS servernya 192.168.20.254. Sebelum mau. Di sini betul-betul Keduanya masih nggak aktif. betul semua. Sama juga tadi kayak gitu.
Nggak mau ya. Mau dia. So, Wah. Sepuluh. Ada yang aneh nih. DHCP bindingnya juga nggak keluar ya? ini sudah betul semua ini Pak. Tapi nggak dapat IP-nya. Sudah dapat IP. Toolnya udah kalau binding itu yang part 3, Pak. Iya Pak. Kalau yang binding kan yang di part 3-nya diaktifin dulu. Oh, part 3-nya. Lanjut ke part 3 coba. Nah, Baik Pak. Jadi di part 3 di sini R2 ini membutuhkan alamat IP. Alamat IP itu dari ISP. Penggunaan IP-nya menggunakan DHCP client. Sini interface enable figur terminal, interface G011, kemudian IP DHCP, IP address DHCP, kemudian no shutdown. Di sini dia sudah mendapatkan alamat IP DHCP 209.168.200.231. Untuk memastikan kita juga bisa menggunakan perintah show IP interface brief. Di sini dia mendapat DHCP. Itu kemudian ini diminta verifikasi ping PC1 ke PC2. Tapi karena PC2 enggak dapat IP ini pasti gagal ini. Atau ngebug ini Pak ya. nah, bisa jadi nih ngebug nih. Coba saya juga. Atau mungkin kalau R2-nya di restart gitu bisa Pak? Disimpan dulu tapi kalau nggak disimpan berarti hilang semua. Berarti ya di reset terus kemudian diulang lagi yang step 2. Step 2 yang part satunya diulang lagi Pak, cobain. Kalau memang mau di reset yang R2-nya di reload aja. Reload langsung gini Pak ya? On offin aja routernya. Nggak ada physicalnya Pak? Oh ya, nggak ada physical ya. Reload aja berarti. No. Hilang semua Pak? Ya, di yang ini ya di di part satunya diulang lagi. Iya Pak. Terminal IP DHCP pool R1 LAN network 192.168.10.0.255.255.255.0 default router 192.168.10.1 kemudian DNS 192.168.20.254 kemudian untuk yang mengarah ke
3 IP DHCP pool R3 ini gimana ya? R3 strip LAN network 30.0 255.255 255.0 default router 192.168.30.1 kemudian DNS servernya 192.168.20.254 kemudian excluded-nya IP DHCP excluded 192.168 10.1 sampai 192.168 10.10 kemudian yang terakhir 30 dan IP interface B0/1 IP address DHCP no shutdown. Kok di saya? Nah, 100 Pak. Kenapa tadi Pak? Kayaknya mungkin waktu karena exclude-nya tadi salah itu. Ya Oh, mungkin kesimpan ya kalau apa namanya? Perangkat asli kan mungkin dia langsung bisa baca lagi gitu kan. Ini kan mungkin dia masih kesimpan selalu yang errornya tadi. mungkin saya stop sharing nih Pak. Ya, siap. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi lab-nya. Pastikan nanti besok ini pasti lebih seru lagi nih lab-nya. Sudah mulai tambah seru dan tantangannya juga sudah mulai tambah seru. Mungkin tadi kita bisa nyimpen pertanyaan buat Pak Luhur ya, bedanya PAGP sama LACP di sisi biar kelihatan nggak cuma karena bedanya sih ini punya Cisco ini enggak, ini seperti apa gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan yang belum video playlist saya harapkan bisa cepat karena ini Pak Luhur agak sedikit strict nih sejak sekarang. Jadi berkaca dari pengalaman DevNet, lanjut ITN, dan kemarin lanjut CyberOp. Wah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyelesaikan semua yang diminta sama Pak Luhur. Karena baik, kalau gitu saya cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dan terima kasih kepada Bapak-Bapak yang tadi sudah membantu sharing lab-nya ya, Bapak-Bapak, karena nggak ada ibunya nih, ibunya lagi ikut Kartinian semua kayaknya nih. Jadi mungkin terima kasih sudah berkenan hadir dan berkenan sharing. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Kalau nggak salah besok itu jadwalnya jam 2. Nah, cuma kemarin Pak Luhur sudah mengingatkan kalau agak dimajukan. Nanti saya infokan kembali di grup. Karena Pak Luhurnya jam 3:30 itu ada kelas yang Kominfo. Jadi kita dimajukan setengah jam. Jadi kita akan mulai jam 13.30 Bapak Ibu. Untuk yang besok ya. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kehadirannya dan dengan ini room saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Widi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.